Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, serta kita sampaikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya yang alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana satu poin penting juga yang harus kita syukuri, bahwa saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan nyaman, ya. Kita bisa bayangkan bahwa pada hari ini saudara-saudara kita di sekitar Semeru, ya, sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya ujian itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya, kemudian meninggikan derajatnya, sehingga ketika kita yang dalam keadaan aman, nyaman, ya, dalam keadaan waktu luang, ketika kita tidak bersyukur, maka keadaan kita tidak lebih baik daripada mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan majelis yang singkat ini adalah salah satu bentuk, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayangnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita adalah tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Yang dimaksud dengan kitab-kitab terdahulu adalah kitab as-samawiyah, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, ya. Dan kitab ini tidak terbatas, ya, tidak bisa kita pastikan jumlahnya, tetapi kita harus mengimaninya, terutama dengan kitab-kitab yang secara jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, ini adalah sebuah keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ya. Bahkan ini adalah salah satu poin penting dari rukun iman yang 6, ya. Di mana seorang mukmin ataupun seorang muslim tidak sempurna keimanannya sampai dia beriman kepada kitab Al-Qur'an, ya, dan kitab-kitab
yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Ini harus menjadi keyakinan seorang muslim, ya, yang tidak bisa ditawar-menawar lagi dalam hal ini. Karena ini pun yang termasuk dari sifat-sifat orang yang bertakwa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam ayat keempat surat Al-Baqarah, yang mungkin sering kita ulang-ulang, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Itu mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, yaitu Al-Qur'an, ya. Wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu wahai Rasulullah. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin tentang adanya hari akhir, ya. Nah, inilah poin penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang bertakwa, yaitu harus meyakini bahwa Allah menurunkan banyak kitab, ya. Yang terakhir adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu pun Allah telah menurunkan kitab-kitab lainnya terhadap rasul-rasul yang diutus pada zaman mereka masing-masing, ya. Dan ini pun sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan. Ya. Di sini disebutkan secara secara jelas sekali bahwa setiap rasul selain diberikan mukjizat, ya, ayat-ayat yang jelas, ternyata Allah menurunkan bersama mereka, bersama masing-masing rasul itu adalah sebuah kitab. Nah, oleh karena itu di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah disebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa setiap rasul memiliki kitab, ya. Setiap rasul memiliki kitab. Karena kenapa? Allah menjelaskan dengan gamblang sekali, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami menurunkan bersama mereka atau kepada mereka, ya, rasul-rasul ini sebuah kitab. Jadi masing-masing setiap rasul itu memiliki kitab, ya. Dan ini dalil yang sangat jelas. Jadi setiap rasul diberikan kitab, ya. Namun kita tidak mengetahui seluruh kitab yang Allah turunkan, ya. Sebagaimana kita pun tidak mengetahui jumlah jelas rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya diwajibkan untuk beriman, ya, terhadap rasul-rasul ulul azmi, kemudian 25 orang nabi dan rasul itu saja, ya. Sedangkan yang lainnya maka ini kita mengimaninya secara global, ya. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang beriman terhadap seluruh rasul, ya. Sebagaimana rasul pun telah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka orang-orang mukmin pun harus mengikuti para rasul, mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya. Bahwa para rasul itu atau Rasulullah SAW telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman, ya, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Semua mereka beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul. Jadi ini adalah satu kesatuan, ya.
sifat yang tidak boleh hilang dalam jati diri seorang muslim, yaitu selain beriman kepada Allah, para malaikat, pada para rasul, ya, dan hari akhir, tetapi kita pun harus beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai mengikuti sunnah-sunnah ahlu kitab yang mereka kufur kepada sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-91 dalam surah Al-Baqarah, ya, menggambarkan bagaimana keadaan ahlu kitab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika peralihan, ya, dari masa fatrah, masa terhentinya kenabian, masa terputusnya wahyu, kemudian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar ahlu kitab yang mereka notabene adalah Bani Israel, ya, yang sudah menunggu kedatangan Rasul terakhir, yang mereka sangka-sangka adalah seorang nabi dari kalangan Yahudi ataupun Bani Israel. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Rasul terakhir itu adalah dari kalangan Arab, ya. Maka mereka berkata, ya, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Jadi kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada orang-orang Yahudi, ya. Sedangkan kami akan kufur ataupun mengingkari kitab-kitab yang diturunkan kepada selain Bani Israel. Karena memang sebelumnya kalau kita lihat deretan para nabi itu satu jalur keturunan, ya, dari Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, Yakub, dan sampai Nabi Isa, mereka diutus untuk Bani Israel dan nabi mereka selalu dari kalangan mereka. Tapi ketika muncul Nabi Muhammad SAW, ini yang menyebabkan mereka tidak puas. Kemudian timbul rasa iri dan hasad sehingga menolak kebenaran yang sangat mereka yakini, ya, tentang kitab dan nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, ayat ke-85, ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab dan kufur terhadap bagian lainnya? Ini adalah karakteristik ahlu kitab, ya, Yahudi. Jadi mereka akan beriman dengan ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang menguntungkan mereka, dan akan kufur dengan ayat-ayat yang secara zahir tidak menguntungkan mereka. Karena di situ ada asabiyah, ta'assub, fanatik golongan, ya. Dan ini adalah sifat tercela di dalam ajaran kita. Nah, oleh karena itu salah satu sebab terbesar, ya, mengapa ahlu kitab itu kufur, ya, adalah rasa hasad, ya, dan iri terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijatuhkan kepada bangsa Arab, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita saat ini, ya, alhamdulillah, walaupun tanpa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu seperti Taurat dan Injil dan kitab-kitab lainnya, ya. Tapi memang secara umum kita harus membenarkan, ya, walaupun mungkin, ya, ini bukan sebuah dalil yang sangat akan menjadi pijakan kita untuk beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi ini adalah korina, yaitu bukti-bukti penguat kebenaran Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran telah menceritakan, ya, bahwa sifat dan nama Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan digambarkan saja, tetapi tertulis di dalam kitab-kitab mereka, khususnya di dalam Taurat dan Injil, ya. Dari mana kita mendapatkan data ini, ya, atau petunjuk ini? Tentu kabar ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada perkataan yang paling benar, ya, kecuali perkataan Allah, ya. Dan tidak ada pernyataan yang paling
hak kecuali pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-157 yang firman-Nya, alladzina yattabi'una ar-rasulal an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi ayat ini bercerita kepada kita, ya, mengisahkan keadaan ahlu kitab yang beriman ataupun ciri-ciri ahlu kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di zamannya, yaitu mereka adalah orang-orang yang akan mengikuti siapa? Mengikuti seorang rasul, seorang nabi al-ummiyah, seorang nabi yang tidak mengenal baca tulis, ya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang sebenarnya mereka telah mendapati sosok nabi ini, ya, tertulis di dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Nah, ini adalah ciri-ciri orang beriman di zaman ahlu kitab, baik itu di zaman Isa ataupun di zaman Musa, ya. Ciri-cirinya apa? Mereka itu akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk membenarkan kabar Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada seorang nabi penutup, ya, penutup para nabi, ya, yang mereka sudah ketahui sifat-sifatnya, bahkan namanya tertulis di dalam kitab-kitab mereka, ya. Mengenai tafsir ayat ini dalam tafsir Al-Wajiz, maka seorang ahli tafsir yaitu Al-Wahidi, ya, beliau menyebutkan huwallazi la yaktub wa la yaqra, yang dimaksud dengan nabi yang ummi itu adalah yang tidak menulis dan tidak membaca, ya. Kemudian alladzi yajidunahu, yang mereka sudah mengetahui, ya, bahwa ahlu kitab itu sudah mengetahui sosok Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud adalah sifat dan ciri-cirinya, ya. Sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu sudah tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian Syekh Sa'di di dalam tafsirnya menafsirkan tentang yang dimaksud tertulis di dalam kitab mereka itu maksudnya apa, ya. Wa huwallazi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, ya, bismihi wa sifatihi. Yang dimaksud tertulis di dalam Taurat dan Injil, yaitu yang ditulis adalah nama dan sifat, ya. Oleh karena itu, mengenai masalah ini ada sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwa beliau pernah berkata, qad ra'aitu ana min nusakhi Zabur, ya, ma fihi tasrihu bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu nuskhatan ukhra biz Zabur falam ara dzalika fiha, ya. Kata beliau, jadi di zaman Syekhul Islam masih menemukan naskah-naskah Zabur, ya. Naskah-naskah Zabur yang merupakan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kitab tersebut sudah tidak murni, ya, isinya, tetapi Syekhul Islam menyebutkan faqad ra'aitu ana, sesungguhnya saya sudah melihatnya sendiri, ya. Beberapa naskah Zabur itu tertulis di dalamnya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW secara jelas, itu disebutkan namanya. Tetapi di naskah yang lain, ya, saya pun melihat tidak tertulis nama Nabi Muhammad secara jelas, melainkan hanya sifatnya saja. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat tadi. Kita beriman bahwa seluruh kandungan isi Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan secara mutawatir, ya, dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali membenarkan dan beriman tentang isinya, bahwa ternyata, ya, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa nama Nabi Muhammad SAW, kemudian sifatnya, ciri-cirinya, bahkan ciri-ciri fisiknya,
sudah dijelaskan secara gamblang di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu khususnya dalam Taurat dan Injil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun, ya, yang menguatkan ayat ini, yaitu satu ayat ke-81 dalam surat Ali Imran, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan suatu peristiwa, ya, pengambilan janji setia atau perjanjian antara Allah dengan para nabi. Itu antara Allah dengan nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitab wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannahu." Ya. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ya. Ketika Allah mendatangkan kitab, memberikan kitab kepada mereka dan hikmah, ya. Kemudian ketika para nabi ini sedang mengemban tugas di sebuah zaman, ya. Dan saat itu jika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para nabi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beriman kepada nabi tersebut dan untuk menolong agamanya, menolong perjuangannya. Jadi ini selain yang telah saya sampaikan, ini adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, di mana ajarannya, ya, diperintahkan untuk diimani oleh seluruh nabi, dan para nabi selain wajibkan beriman, wajib untuk menolong agama Nabi Muhammad SAW. Dan ini secara tidak langsung, ya, nanti ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa akan turun ke bumi, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian beliau tidak membawa syariat baru, melainkan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas sekali, ya. Oleh karena itu Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa mereka berdua berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan minal anbiya illa akhadha alaihi al-mitsaq." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari nabi-nabi yang ada kecuali telah mengambil perjanjian dari nabi-nabi tersebut, ya. Ketika apa perjanjiannya? Ketika ba'atsallahu Muhammadan, ketika Allah pada satu saat, ya, di zaman nabi manapun Allah menakdirkan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi ini masih hidup, ya, maka nabi-nabi ini harus beriman terhadap Nabi Muhammad dan menolong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya apa? Nabi-nabi ini sudah dikabarkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat faham, ya, maksud Allah yang dimaksud dengan ayat tadi, ya. Isi perjanjiannya itu sangat gamblang bagi para nabi ini, bahwa setiap nabi itu mengetahui bahwa ketika Allah mengutus seorang nabi, yaitu nabi terakhir, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sesuai, ya, sesuai dengan makna doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim itu ketika awal, ya, ataupun saat memiliki keturunan pertama adalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika peristiwa meninggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, ya, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka, keturunanku, ya, anak cucuku, seorang rasul yang akan
mengajarkan atau membaca ayat-ayatmu kepada mereka, kemudian mengajarkan Alkitab dan hikmah, dan akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, artinya apa? Ini Nabi Ibrahim, ya, menurut para ulama, berdoa dengan demikian, doa yang demikian itu karena mengetahui akan dilahirkan, ya, seorang sosok nabi yang akan menjadi penutup para nabi. Dan Nabi Ibrahim berharap, ya, nabi tersebut adalah lahir dari keturunannya, ya. Karena saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di Jazirah Arab, ya. Kemudian tentang makna ayat ini juga, ya, bahwa setiap nabi itu mengetahui tentang sosok Nabi Muhammad. Ini berkaitan dengan diutusnya Nabi Isa, ya, bahwa Nabi Isa itu diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat ke-6 berfirman, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, bahwa Nabi Isa berkata kepada kepada Bani Israel, ya, bahwa sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan, ya, ajaran Taurat yang ada di depan atau di zamannya. Kemudian selain itu, dan membawa kabar gembira tentang akan diutusnya seorang nabi setelahnya yang bernama Ahmad, ya. Nah, Ahmad ini ditafsirkan oleh para ulama, ya, dengan hadis-hadis yang sahih. Ini tertuju kepada satu sosok, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ahmad, ya, dan Muhammad itu satu makna, orang yang terpuji, ya, orang yang terpuji. Dan para ulama bersepakat yang dimaksud dengan Ahmad adalah Nabi Muhammad, karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat Ahmad, beliau bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa alaihi wassalam. Bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku adalah jawaban terhadap doa bapak kami yaitu Ibrahim, dan kabar gembira yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam. Wa ra'at ummi hina hamilat bi annahu kharaja minha nur adaat lahu qusuru Syam, ya, qusur Syam. Dan ibuku yaitu Aminah pernah melihat, ya, ketika beliau dalam kondisi hamil, ya, hamil Nabi Muhammad SAW, pernah melihat sebuah cahaya yang keluar dari jiwanya atau dari badannya, yang cahaya itu menerangi istana-istana di negeri Syam, ya. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim mengetahui bahwa akan ada sosok penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Isa, yaitu nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, telah menjelaskan kepada umatnya itu Bani Israel bahwa setelah Nabi Isa itu akan diutus seorang nabi yang bernama Ahmad, ya. Maka ini adalah sebuah kabar yang sangat jelas, ya, yang didukung dengan kita telah mendapati, ya, berdasarkan data-data dari ahli sejarah, bahwa di zamannya Nabi Muhammad SAW pernah bertemu, ya, dengan seorang tokoh yang merupakan tokoh ini adalah tokoh terhormat, ya, terkenal dengan keilmuan, dan beliau telah membaca kitab-kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu kitab yaitu Taurat dan Injil, dan telah menerjemahkan, selain membaca, menerjemahkan kitab-kitab tersebut ke dalam bahasa Arab. Yang beliau adalah sepupu dari istrinya itu Waraqah bin Naufal, ya.
di mana Waraqah bin Naufal ini terkenal dengan keilmuan di masyarakat Arab, tokoh ya yang mengetahui banyak tentang kitab Taurat dan Injil. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril saat itu, kemudian mengalami sebuah kondisi yang sangat luar biasa sampai pulang ya dari tahannusnya dari Gua Hira, kemudian pulang ke rumahnya meminta untuk diselimuti oleh Khadijah, dan saat itu Khadijah istri Rasulullah menenangkan jiwa Rasulullah SAW, memuji Rasulullah SAW dan meyakinkan Rasulullah SAW bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau wahai suamiku, karena engkau adalah termasuk orang yang baik, selalu menjalin silaturahmi, selalu bersedekah ya, penyayang terhadap orang miskin. Maka akhirnya saat itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh Khadijah untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal menyimpulkan ataupun mendengarkan pengalaman yang dialami oleh Rasulullah SAW, diceritakan secara gamblang, dan dari pengamatannya Waraqah ini sangat yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah calon Nabi dan Rasul terakhir. Sehingga beliau berkata, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah An-Namus ya. Namus ini adalah malaikat Jibril ya, yang telah datang kepada Nabi Musa sebelumnya. Dan tidaklah orang-orang seperti engkau ya, yang mendapatkan tugas seperti engkau kecuali engkau akan diusir oleh kaummu. Maka ketika engkau mendapatkan hal tersebut dan aku adalah termasuk orang yang kuat, maka aku akan membantumu sekuat tenaga. Maka Rasulullah SAW saat itu bertanya kepada Waraqah, apakah kaumku akan mengeluarkanku? Iya. Jadi adalah sunnah para nabi ya, dan sunnah para pengikut nabi, orang-orang yang berdakwah. Ketika memegang dakwah tauhid ya, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan tantangan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tenang dan yakin ya tentang apa yang dibicarakan oleh Waraqah bin Naufal ya, dan tidaklah Waraqah bin Naufal menyimpulkan hal-hal tersebut kecuali karena Waraqah bin Naufal telah membaca isi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, yang menyebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah Buhairah ya, atau sebagian ulama menyebutkannya Bahira gitu ya. Kisah pendeta ahlu kitab yang bertemu dengan Abu Talib ketika Abu Talib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para ahli sejarah ya, usianya sekitar 16 tahun ataupun 17 tahun, diajak untuk berdagang ke negeri Syam ya. Dan ini termasuk safar Rasulullah SAW yang sangat jauh ya, di awal-awal remajanya ya. Dan Buhairah saat itu seorang pendeta ataupun seorang rahib ya, seorang rahib yang biasanya ketika kafilah-kafilah dagang dari negeri Arab ya melewati tempatnya, Buhairah itu tidak pernah peduli ya, tidak pernah menyambut, bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan rombongan-rombongan dagang ini, kecuali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ikut serta dalam kafilah dagangnya Abu Talib ya. Maka tiba-tiba ketika Abu Talib bersama Rasulullah SAW rombongan tiba ataupun berteduh, beristirahat di sekitar daerah tempat Buhairah ini, tiba-tiba Buhairah ini menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menyambut kafilah tersebut. Dan ini adalah suatu pemandangan yang sangat aneh, karena Abu Talib itu biasa melakukan perjalanan ke tempat tersebut
Dan tidak pernah Buhairah ini keluar dari tempat ibadahnya, ya, dan menyambut kafilah dagang tersebut. Kemudian terjadilah dialog antara mereka, ya, dan menyebutkan, apa yang membawamu engkau menyambut kami, ya. Dan Buhairah itu menyebutkan bahwa sesungguhnya di antara kalian ada seseorang, satu sosok yang nanti akan menjadi seorang pemimpin, ya, yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penutup para nabi. Dan tidaklah kalian berjalan ke daerah ini kecuali batu dan pepohonan yang ada bersujud terhadap sosok tersebut. Maka Buhairah saat itu tidak tahu sosok yang mana, karena kan jumlah kafilah ini banyak. Sehingga saat itu Rasulullah SAW menunggu barang dagangan, tidak diperkenankan untuk ikut bersama yang lain karena usianya masih muda. Sampai satu ketika Buhairah itu melihat, ya, naungan awan yang melindungi Rasulullah SAW, dan dipanggillah Rasulullah SAW. Kemudian terjadi dialog bersama Abu Thalib dan berpesan agar Abu Thalib itu membawa kembali pulang keponakannya, karena ini adalah sosok yang akan menjadi nabi terakhir. Ketika orang-orang Yahudi mengetahuinya, dia akan dibunuh, ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW pulang bersama Abu Thalib, tidak meneruskan perjalanannya ke Syam, dan tidaklah Buhairah ini mengetahui, ya, secara detail sosok Nabi Muhammad SAW kecuali telah membaca kitab suci, karena dia seorang ahlu kitab, membaca Injil di zamannya, ya. Sampai disebutkan ciri-cirinya. Beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat, ya, riwayatnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh para imam seperti Syekh Albani rahimahullah. Disebutkan bahwa Buhairah itu menyebutkan di punggungnya ada sebuah tanda seperti buah apel yang disebut dengan stempel kenabian. Hal-hal sedetail ini disebutkan dalam kitab mereka, ya. Yang akhirnya Abu Thalib saat itu kembali ke Mekah untuk mengamankan Rasulullah SAW, dan Abu Thalib setelah itu terus berjuang mengamankan Rasulullah SAW. Nah, ini tidak terjadi, ya, kecuali karena Buhairah itu sudah mengamati, sudah membaca berulang-ulang tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, bahkan namanya Nabi Muhammad SAW, sehingga sebenarnya kabar kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat jelas, ya, gamblang, tertulis di dalam kitab mereka. Demikian pula dengan kisah Herakl, ya. Herakl ini adalah pemimpin bangsa Romawi saat itu, ya, di zaman Rasulullah SAW. Bangsa Romawi adalah bangsa yang sangat besar dan mereka beragama Nasrani, ahlu kitab. Bukan Persia, Romawi, ya. Romawi. Nah, saat terjadi gencatan senjata atau perjanjian antara Rasulullah SAW bersama Quraisy, Abu Sufyan saat itu mengadakan perjalanan dagang ke Romawi, dan kabar, ya, tentang telah munculnya seorang nabi baru, ya, sudah tersebar di bangsa Romawi, sehingga mendengar ini, ya, mendengar ada sekelompok dari Jazirah Arab datang ke negerinya, Herakl atau Heraklius, ya, atau Hercules, ya, ini langsung mengutus utusannya untuk memanggil kafilah dagang yang datang dari kota Mekah. Kemudian ditunjuk atau ditanya, siapa pemimpin di antara kalian? Ya. Maka saat itu memang Abu Sufyan adalah seorang pemimpin bangsawan Quraisy yang menjadi juru bicara, ya, perbincangannya dengan Herakl ini. Kemudian ditanya tentang sosok nabi baru ini, sampai ditanya tentang nasabnya, sifatnya, apakah dia pendusta atau tidak, ya, apakah dia suka melanggar janji atau tidak. Kemudian Herakl ini sampai penasaran, ya, apa yang diajarkan kepada kalian. Saat itu Abu Sufyan itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan sholat, ya, pada masa itu. Dan ini dalil bahwa sholat itu sudah ada walaupun belum difardukan. Nah,
sampai akhirnya berkesimpulan bahwa sosok itu adalah yang disebutkan di dalam kitab mereka. Sehingga Herakl ini mengumpulkan para menterinya, para pejabatnya, para petinggi negara tersebut, kemudian menutup sebuah ruangan, ya, dan mengabarkan tentang sosok Nabi baru itu dan menawarkan bagaimana kalau kita mengikuti Nabi tersebut. Yang pada saat itu ketika dikabarkan seperti itu, para menterinya, para bawahannya, para pejabat negara tersebut berhamburan, berlari-lari dari ruangan tersebut. Tetapi karena sudah terkunci, ya, untuk menyimpulkan, oh ternyata para menterinya, para pejabatnya tidak mau kalau diajak untuk pindah agama. Ini mengisyaratkan berarti kekuasaannya akan segera hancur ketika Herakl ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena cinta kekuasaan, ya, karena kecinta kekuasaan, akhirnya tidak jadi mengikuti ajaran yang benar, dan akhirnya mengucapkan kepada para pimpinan negara atau para pejabatnya, sesungguhnya aku hanya menguji kesetiaan kalian terhadap agama ini. Dan akhirnya Herakl ini mati dalam kekufuran. Padahal kebenaran telah jelas tertulis di dalam kitab mereka, dan kabar tersebarnya diutus seorang nabi baru telah datang kepada mereka. Dan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la yasma'u bi, ya, min hadhil ummah, tidaklah seseorang telah mendengar, ya, dari umat ini tentang kabarku, tentang kenabianku, kemudian tidak beriman, illa huwa ashabun nar, atau kama qala sallallahu, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka ketika apa? Ketika tidak beriman. Wal iyadzu billah, ilmu yang telah dia dapatkan tidak bermanfaat dan memilih kekuasaan, sehingga konsekuensinya menjadi penduduk neraka. Nah, ini adalah sebagian, ya, ayat, kemudian hadis dan asar-asar dari para ulama, ya, atau para tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, kemudian perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan secara gamblang, ya, kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok istimewa, ya, yang telah disebutkan sifat dan namanya di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka mudah-mudahan ini memberikan, ya, tambahan rasa keimanan dan rasa kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ternyata Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sangat istimewa, bukan di dalam Al-Quran saja, bukan di jiwa seorang Muslim saja, bahkan di jiwa seorang ahli kita, ya, umat-umat terdahulu ini sangat istimewa, sehingga ini yang menjadikan Salman Al-Farisi menempuh sebuah perjalanan panjang. Yang tadinya seorang bangsawan kaya raya, seorang pemuda tampan kaya raya, ya, anaknya bangsawan, yang akhirnya menjadikan dia, ya, jatuh dalam kehinaan, menjadi seorang budak, ya. Apa yang membawanya? Karena hidayah, karena pengetahuan Salman terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Dan kisah Salman ini, ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Salah satunya Ibnu Ishaq, ya, kemudian ulama sejarah yang lain, ya, menyebutkan kisah yang sangat terkenal, yaitu kematian pendeta yang diikuti oleh Salman Al-Farisi. Dan ketika pendeta ini sakaratul maut, ya, mengabarkan kepada Salman Al-Farisi bahwa sesungguhnya seorang nabi telah diutus di Jazirah Arab, maka ikutilah nabi tersebut, ya. Akhirnya Salman Al-Farisi, ya, merubah jalan hidupnya menuju Jazirah Arab walaupun harus menjadi budak. Dan kisah yang terkenal adalah ketika Salman menemui Rasulullah SAW saat awal-awal hijrah. Kemudian Salman Al-Farisi ingin membuktikan kebenaran, ya, bahwa disebutkan di dalam Injil bahwa sosok Nabi ini adalah tidak menerima sedekah tapi memakan hadiah. Akhirnya memberikan makanan kurma, dan inilah sedekah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mau memakannya. Tapi setelah disebutkan ini adalah hadiah, maka Nabi pun
memakan kurma tersebut. Kemudian Salman Al-Farisi penasaran, ingin melihat tanda kenabian, dan Nabi Muhammad sangat paham apa yang dilakukan Salman, sehingga saat itu Nabi Muhammad membukakan punggungnya, ya, agar Salman melihat tanda kenabiannya. Saat itu pun Salman Al-Farisi beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi keimanannya apa? Keimanannya lahir dari kabar-kabar yang sahih yang termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menambah kecintaan, keimanan kita terhadap Rasulullah SAW, serta kebanggaan terhadap Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah sosok yang istimewa, ya. Hada wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda.